Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini, atas sholawatnya itulah maka channel dakwah ini masih bisa eksis mengunjungi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga atas semua doa-doa baik dari pewer-pewerku ya, terima kasih. Semoga kebaikan doanya itu juga tercurahkan untuk kalian semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita menjadi seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ya. Yang harus kamu ingat, aku sudah menjelaskan lailatan dan lailan ya. Kalau lailatan itu satu malam suntuk. Ini yang sering dikutip oleh para pendongeng-pendongeng itu ya. Sehingga seolah-olah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit turun lagi dalam waktu 12 jam ya, satu malam suntuk. Terus para pakar-pakar teori fisika yang nggak tahu, cuman manut grubuk aja dikirain pemahaman itu benar, dia coba menganalogikan dengan hitungan-hitungan fisikanya. Seperti yang aku bilang kemarin terhadap sahabatku itu. Dilihat dulu apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan. Jangan-jangan tidak begitu gitu. Jadi ya kalaupun hitung-hitungannya fisika, taruhlah katakan kesimpulannya bisa seperti yang dibayangkan mainstream itu dan bisa didekati secara fisika. Tapi faktanya apa begitu gitu loh. Tiwas kesel ora ono manfaate gitu. Ya. Dulu kan kita kalau lihat peringatan Isra Mi'raj kan ceritanya begitu. Suet terus naik ke atas, suet. Terima perintah sholat, turun lagi, berapa kali turun, baru ke bumi dalam waktu satu malam suntuk atau satu malam. Padahal tidak begitu. Al-Quran mengatakan lailan ya. Lailan itu pada malam hari. Nah sekarang Asra itu perjalanan malam. Nah hati-hati berbicara malam di sini itu bisa memang malam, benar-benar malam hari, bisa juga diartikan perjalanan yang rahasia. Gitu loh ya. Kita ini kadang-kadang menjadi korban sehingga kita mengalami derita terjemahan ya. Aku punya istilah baru ya. Derita terjemahan gitu. Padahal kan kita punya original teksnya. Sudah diuntungkan, sudah dibantu ya. Kalau kita memasrahkan pada terjemahan-terjemahan yang ada, jadinya ya babak belur seperti itu ya. Derita terjemahan. Derita terjemahan. Ini loh, kita sering terjebak di sini. Derita terjemahan. Aku mau tanya, kudus artinya apa? Ayo. Kudus itu artinya apa? Ya. Coba ngomong kamu, kudus artinya apa? Ini kalau kita bisa tatap muka, tak tanya di depanmu langsung, nggak bisa tak jewer kupingmu. Kita ini kalau memasrahkan sepenuhnya terhadap penerjemah, kamu itu sudah dijajah oleh si penerjemah. Jadi mengalami derita terjemahan. Orang original teksnya ada kok. Ya, kudus ini kalau publik mengatakan mainstream apa? Suci. Kudus kok suci? Itu subhanallah, maha suci Allah. Terus mana yang benar, kudus atau subhana yang suci?
Subhana itu ya, kalau kita, ya ini lagi-lagi kelemahanku, aku ndak bisa apa Arabiannya ya. Aku bacakan saja. Sabaha itu beredar, yusabihu sedang beredar, asbah beredarlah, yusabihun sedang beredar, jamak. Makanya di terjemahan kemarin itu ya, di ayat 1 itu, maha aktif Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, meskipun ada terjemahan lain seperti ini, nanti kita komparasi aja mana yang paling cocok, kita cek. Ada yang begini, tidak begitu, begini. Bentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih simpel ini. Maha aktif yang telah mengisrakan, ya, Isra itu apa? Perjalanan malam. Malam itu apa? Ya bisa benar-benar malam, bisa benar-benar menunjukkan ya siang, tapi itu perjalanan malam itu metafor dari perjalanan yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan perjalanannya? Ya karena ada sesuatu yang membuat perjalanan itu harus dirahasiakan. Gitu. Ini perlu kecerdasan ekstra. Kalau otak setengah tiang aja lewat, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini terjemahannya begini. Maha aktif yang mengisrakan hambanya pada malam hari. Bukan suatu malam, tapi pada malam hari. Ya terserah, nanti beberapa malam terserah. Pengertian malam hari itu juga harus dipahami sebagaimana perjalanan malam itu tadi. Jangan terus kamu bayangkan kalau siang itu berhenti terus malam tok jalannya. Nggak begitu. Bisa saja malam hari itu memang benar-benar pada malam hari. Bisa juga bermakna itu perjalanan rahasia. Gitu ya. Oke. Untuk ku perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ada yang menerjemahkan begitu, ya. Dan aku memang lebih setuju menggunakan maha aktif, ya, maha aktif, bukan maha suci. Itu korban, ya, derita terjemahan. Sekarang kudus artinya apa? Suci. Kok iso suci? Mana subhanallah, maha suci Allah. Kudus, ya, itu dari ini kan kudus ini Arabiunnya, Ibraniunnya itu kados. Ini aja lah supaya lebih mendekati ya. Kudus, ya. Ini Ibraniunnya kados. Bukan suci artinya. Kudus, kados itu artinya terpisah. Nih, mulai sekarang kamu ngerti, otakmu buka. Kudus itu berasal dari bahasa yang sama dengan bahasa. Ini kan Arabiun, ini Ibraniun, kados. Tanya temanmu yang jago bahasa Ibrani, kados itu artinya apa? Dia artinya terpisah. Jadi Allah itu terpisah dengan kita. Artinya tidak sama seperti kita kalau ngumpul-ngumpul itu, enggak, terpisah. Maka dalam kajian-kajian teologis biasanya Allah itu disebut transenden, terpisah dia. Transenden. Nih. Ya. Kalau makhluk kita itu imanen. Aku kan kemarin belum selesai itu ya. Tajuk itu nanti kita selesaikan tentang sembah sujud dalam Abrahamic faith. Itu ada yang sembah yang transenden, ada sembah yang imanen. Transenden itu ini loh, kados ini loh. Ini loh. Kudus ini loh, kados ini loh. Artinya apa? Terpisah. Ya. Memang agak sulit karena ini gimana menjelaskannya ya? Ya terpisah itu gampangnya. Kalau di kajian Alkitab ya, di sekolah-sekolah teologis itu disebut transenden. Aku, Gaito, kamu, kita semua itu imanen, tidak transenden. Ya, kalau kita tanya ke original teks ya, dia berasal dari kata kudus
berasal dari kata kados yang artinya terpisah. Jadi transenden itu terpisah, tidak sama, tidak 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 menjadi satu seperti kita ini, ndak. Yang dia terpisah, maka karena dia menjadi laisa kamislihi saiun. Gak ono sing madani. Dia ada yang menjelaskan menjadi distinct, menjadi unik. Maka akhirnya ya absolut itu. Nanti ujung-ujungnya kembali lagi ke sana. Ya. Jelas ya? Jadi kudus itu bukan suci. Kudus itu terpisah. Ini yang kadang-kadang kudus dari suci itu dari mana? Itu dari disebutnya derita terjemahan. Nah, makanya aku ingin ngajak kamu kita bersama-sama belajar bahasa Arabian supaya kita tidak menjadi pesakitan, supaya kita tidak menjadi terpuruk dalam suasana mengalami derita terjemahan. Ya. Oke. Surat Al-Isra ayat 1 itu kan informasinya begitu ya. Maha suci, kalau terjemahannya ini ya, Androidmu ini buka. Maha suci ya, kalau yang aku sudah dekonstruksi, maha beredar, maha aktif, maha bergerak. Jadi tidak statis, dinamis gitu loh ya. Allah itu maha dinamis ya, yang telah memperjalankan hambanya. Isra itu memperjalankan kapan? Malam, pada malam hari. Jadi ini penekanannya perjalanan malam ya, tentu pada malam hari ya ditekannya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang aku sudah bilang kemarin, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berarti ada moving, ada pergerakan ya. Ada moving, ada pergerakan. Yang jadi masalah adalah Masjidil Aqsa-nya. Aku sudah jelaskan Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh. Ya. Oke. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang telah kami berkahi ya, sekelilingnya itu ya. Kemudian kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami ya. Sesungguhnya Dia, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kamu pernah nggak berpikir, ini kan informasi yang sampai kepada kita dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat 17 ayat 1 ini. Pernah nggak kamu berpikir ini menginformasikan apa ya? Ini kan menginformasikan sebuah peristiwa. Itu loh. Otakmu pernah nggak bertanya, ini menginformasikan apa ya? Peristiwa apa ya? Apakah itu peristiwa yang seperti kamu bayangkan sekarang ini? Oh, itu Isra Mi'raj itu. Yang nanti itu berjalan dengan kecepatan sekian. Karena jarak dari... Oh, sorry. Kalau dari Mekah Madinah itu 400-an sekian kilometer. Jadi Malang Solo. Malang Jogja. Ya. Terus kamu bayangkan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu kamu pahami seperti mainstream yang ada di Palestina sana. Berapa kilometer itu. Belum nanti naik ke langit. Nerima sholat 50 kali. Terus jadi 5 atas advice Kanjeng Nabi Musa. Kok percaya ngono lho hadis-hadis kaya ngono kuwi. Heran aku. Aku heran sama kalian tuh kok otaknya tuh dipakai untuk menelaah hadis. Ini kira-kira hadis ini bener enggak ya? Bener enggak Nabi yang sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Terus dari 50 tawar-menawar koyok tuku iwak asin nduk pasar kuwi. Atas advice Kanjeng Nabi Musa dari 50 rakaat terus menjadi 5, percaya kon. Aku heran sama kalian ini. Mulai sekarang ayolah belajar yang cerdas beragama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sudah mengatakan karakter Kanjeng Nabi itu sami'na wa atona, bukan sami'na asoina. Ambilkan tisu Bapak. Ya.
Nah, pertanyaanku kembali, pernahkah kamu berpikir surat Al-Isra 17 ayat 1 ini sebetulnya itu menggambarkan sebuah peristiwa yang bagaimana dan di mana gitu loh. Ya. Maka aku akan apa? Bacakan kepada kamu, tapi aku supaya lebih lebih gampang kamu pahami, aku tidak sertakan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Aku sertakan dulu kisahnya ya. Kisahnya dulu aku sertakan, mungkin nanti di seri keempat aku baru tampilkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Karena nanti kalau langsung tak campur itu jadi bingung nanti ya. Kalaupun nanti ada ayat-ayat Al-Qur'an yang aku sertakan ya itu seperlunya saja lah ya, seperlunya saja ya. Oke. Cerita ini banyak ditulis oleh pakar-pakar sejarah kita, tapi dari sejauh yang aku dapatkan itu yang lebih asik itu yang ditulis oleh Muhammad Haikal ya. Muhammad Haikal. Nanti bisa kamu cari yang terjemahan tulisan-tulisan oleh sejarawan lain terserah, enggak apa-apa. Cuman aku merekomended itu yang ditulis oleh Muhammad Haikal ya, Muhammad Haikal. Sorry, lengkapnya itu Muhammad Hussein Haikal ya. Kadang-kadang nanti karena nama-nama Arab ini mirip-mirip ya. Lengkapnya Muhammad Hussein Haikal. Itu aku kasih recommended, sepertinya itu lebih rinci, tapi bukan berarti referensi lain tidak perlu monggo silahkan gitu ya. Akan aku sampaikan perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kenapa aku kemarin menjelaskan poligami? Itu sebetulnya hanya untuk menopang ya bahwa semua aktivitas Kanjeng Nabi itu dalam posisinya sebagai nabi itu ada dalam kontrol Allah. Jadi Kanjeng Nabi menikah itu juga dalam kontrol Allah, siapa yang harus dinikahi ya. Begitu juga Kanjeng Nabi hijrah itu dalam kontrol Allah. Ya. Dalam kontrol Allah. Artinya kalau belum datang perintah ya Kanjeng Nabi belum berangkat gitu ya. Oke. Perjalanan hijrah ya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ini aku ambil yang penting-penting saja ya. Pertama itu persiapan perjalanan. Pertama, persiapan perjalanan atau persiapan hijrah. Itu aja lah ya. Persiapan hijrah. Jelang hijrah ya, situasi di kota Mekah kala itu sangat genting ya bagi kaum muslim. Oke. Apa yang aku sarankan sudah dilakukan, sudah baca belum, sudah lihat belum maksudku tentang video kajian kita yang berjudul 3 yang tak terpisahkan, sudah belum? Kalau kamu goblok ya kamu belum baca, tapi kalau kamu memang mau mencari ilmu kamu lihat itu video. Ya, jadi ketika aku menjelaskan ini, dia bisa masuk dalam kerangka berpikirmu dan masuk ke dalam hatimu. Bagaimana beratnya saat itu umat Islam di Mekah. Karena tidak menguasai teritorial. Teritorial Mekah itu dikuasai sepenuhnya dalam kontrol bajingan-bajingan Arab yang menentang Kanjeng Nabi. Komandannya siapa? Nanti kita lihat komandannya. Ya. Jadi jelang hijrah situasi Mekah kala itu sangat genting bagi kaum muslimin ya. Rencana kaum Quraisy ya setelah berbagai cara untuk menghadang dakwah Islam ini nggak mampu untuk menghentikan upaya dakwah Kanjeng Nabi ya, maka pilihan berikutnya ya sudah TO, disukabumikan ya, disukabumikan, bunuh gitu ya. Ya. Ini dimatangkan ya, dimatangkan.
Iya. Jadi bajingan-bajingan Arab Quraisy itu dimatangkan untuk membunuh Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi. Di tengah kondisi yang genting, ya, maka Rasulullah meminta sahabatnya tuh berangsur-angsur yang aku bilang kemarin tuh berangkat duluan ke Yatsrib, belum Madinah, Yatsrib ya, berangkat duluan ke Yatsrib. Nanti itu yang tertinggal itu sahabat Ali, sahabat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi. Aku dalam beberapa tarikh tidak mencari kok tidak muncul nama sahabat Umar dan sahabat Utsman, tidak muncul ya. Tidak muncul. Kalau kalian menemukan tolong kasih aku referensinya ya, karena aku juga perlu itu. Jadi yang muncul 3 besar. Sahabat Ali, sahabat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi yang tinggal di Mekah ya. Ini Mekah genting ini. Ya, genting. Target sudah diputuskan ya. Itu dikomandani oleh Abu Jahal, laki-laki yo Abu Jahal meneh bajingane. Ya. Bajingannya lagi-lagi ya Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal tuh dia cerdas juga karena kan ikatan klan dalam antropologis budaya Arab itu sangat kuat ya. Jadi supaya tidak terjadi saling tarung antar klan, klannya Kanjeng Nabi kan Bani Hashim itu. Maka dikumpulkan semua pemuda-pemuda dari berbagai klan, itu dikasih senjata, pedang untuk membunuh Kanjeng Nabi. Ya. Itu otaknya si bajingan Abu Jahal itu, ya. Jadi usulannya mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah dan melengkapi mereka dengan pedang. Pemuda-pemuda tersebut diperintahkan untuk menyerang, membunuh Kanjeng Nabi dan membunuhnya secara beramai-ramai dan darahnya disebarkan ke semua kabilah. Dengan demikian Bani Hashim tidak akan menuntut balas kepada salah satu kabilah karena semua ikut membunuh, gitu. Ya. Ya bajingan dari dulu itu begitu otaknya sampai sekarang juga. Nanti kita kapan-kapan mendiskusikan surat Al-Baqarah ayat berapa itu tentang kisah anak Adam. Ceritakanlah tentang kisah anak Adam itu. Itu banyak yang nggak paham cerita itu tentang Kabil dan Habil itu. Ya, kapan-kapan kalau aku lupa tolong ditagih. Ya, apa setelah beberapa waktu lagi kamu tagih. Ya, itu banyak yang nggak paham itu orang sampai sekarang. Dan itu menunjukkan hebatnya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran diturunkan sampai sekarang, berita itu masih update. Ceritakanlah kisah tentang anak Adam. Tapi karena ngajinya goblok kabeh ya nggak ngerti sebetulnya. Habis baca ya sudah gitu. Nggak paham ini maksudnya apa ya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Al-Quran itu benar-benar kalau di dunia intelijen itu informasinya A1. Ya. Karena apa yang diceritakan dalam kisah anak Adam itu sampai detik ini masih tetap berlaku. Bayangkan dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai sekarang masih berlaku. Itu kan dari situ saja kita sudah bisa lihat bagaimana unggulnya Al-Quran ini, gitu. Ya, oke tadi ya. Maka sesuai dengan rencana Abu Jahal, para pemuda itu pun disiapkan untuk membunuh beliau pada malam hari setelah mengepung rumahnya. Ya, pengepungan dilakukan pada malam hari, ya, karena khawatir Kanjeng Nabi akan lari, jadi rumahnya dikepung. Ya, ini ceritanya panjang, tapi aku nukil yang menurut aku perlu saja untuk aku sampaikan sesuai dengan tematik kita, ya. Nanti kamu bisa cari referensi tersendiri dan aku recommended referensinya sih yang ditulis oleh sejarawan Haikal ya. Tapi yang lain juga boleh. Oke, namun sebelum rencana itu berlangsung si Arab-Arab bajingan ini, Allah melalui malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitahukan hal yang harus dilakukan. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk hijrah. Ngerti? Itu yang aku bilang kemarin. Bukan karbe Kanjeng Nabi. Menikah itu dalam kontrol, hijrah juga dalam kontrol. Seandainya belum turun perintah, Kanjeng Nabi ya tetap aja. Meskipun tekanan bajingan-bajingan Arab Quraisy itu begitu mencekam. Ya.
Itu mencekam. Bayangkan, Qurannya ada. Orang yang mau berquran ada, tapi teritorial untuk melaksanakan Quran itu tidak dalam kekuasaan kita. Bagaimana kita bisa mau berquran? Bukan hanya sekedar tidak dalam kekuasaan kita, kemudian berkembang, kita diancam untuk berquran. Contohnya kamu sholat aja lah, kamu sholat perlu tempat nggak? Gak usah sing otakmu mungkin nggak sampai kalau aku cerita tentang 3 yang tak terpisahkan ya. Sekarang gampangnya sholat ya, kamu sholat perlu tempat nggak? Kan perlu masuk 2 kali 3 meter itu. Bayangkan zaman dulu jelebot Arab bajingan itu ketika sholat terus diganggu itu gimana? Mau mengaktualisasi Al-Quran itu gimana? Mau berquran itu gimana? Gak bisa, dan kita belum kuat pada saat itu. Makanya diperintahkan hijrah. Dan Kanjeng Nabi belum mau hijrah sebelum perintah datang untuknya. Maka para sahabat-sahabat kaum muslimin itu disuruh dulu hijrah dulu. Saya kamu pindah dulu, aku belakangan. Meskipun sebetulnya yang menjadi TO pertama, target operation untuk disukabumikan itu adalah Kanjeng Nabi. Itu bagaimana kesatrianya beliau. Pemimpin itu begitu. Ada ancaman, dia hadapi. Bukan anak buahnya suruh hadapi, dia lari. Itu bajingan namanya. Makanya kalau kita lihat, kamu nggak tahu lahir tahun berapa kalian ya. Peristiwa kapal Tampomas itu ya, itu begitu bagus dilakukan oleh sang apa? Katanya dia sang penyair, tapi dia juga pemusik ya, yang dari Jogja itu ya. Jadi digambarkan bagaimana dia nahkoda, dia tegar. Jadi tahu kapalnya itu sudah mau karam, dia tidak menyelamatkan diri, jadi dia tetap tegar menghadapi keadaan. Dan semua penumpangnya itu disuruh berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu peristiwa kapal Tampomas yang diabadikan dalam lagu. Itu namanya pemimpin. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya dengan apa yang disampaikan oleh, kalau nggak salah itu siapa ya? Apakah Haji Agus Salim atau siapa? Pemimpin itu siap menderita, bukan siap bahagia. Tapi sekarang kan enggak. Orang menjadi pemimpin justru karena dia supaya bisa hidup bahagia. Berapa gajinya jadi pemimpin, fasilitas negara apa yang dia terima. Terus bisa main tunjuk-tunjuk sana. Lu sana lu, lu sana lu. Terus membuat hukum seenak perutnya sendiri. Tidak begitu. Ya, pemimpin itu artinya kamu siap menderita. Karena kamu akan mengupayakan kebahagiaan kepada yang kamu pimpin. Begitu loh. Makanya aku bilang, Kanjeng Nabi itu kasatria. Ketika ada penderitaan, dia tanggung, dia tetap di Mekah, meskipun dia target utama, tapi dia selamatkan dulu pengikutnya. Itu pemimpin, bos. Itu jenderal perang. Makanya tepat sekali kalau nggak salah Haji Agus Salim mengatakan bahwa pemimpin itu siap menderita. Kalau nggak siap menderita jangan mau jadi pemimpin. Nah sekarang tinggal kamu tarik ke kehidupan kamu sekarang ini. Pemimpin yang ada itu bagaimana? Kamu simpulkan sendiri. Apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi? Itu, ya. Terus terang, kamu kan pintar dalam hal itu. Ya. Apakah pemimpin sekarang itu sesatria yang dicontohkan Kanjeng Nabi? Ya. Oke. Kemudian ya Kanjeng Nabi itu setelah diperintahkan lewat Jibril untuk hijrah, menemui sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kaget, kok tumben ini Kanjeng Nabi di sini, ini mesti ada perlu ini. Nah, ternyata benar. Sahabat Abu Bakar itu diajak, Kanjeng Nabi menyampaikan dulu, aku sudah diperintahkan untuk hijrah gitu. Terus sahabat Abu Bakar bertanya, aku juga kan gitu. Karena apa? Pada waktu sebelumnya sahabat Abu Bakar telah mengajukan diri untuk ikut hijrah, tapi sama Kanjeng Nabi tidak boleh. Nah, inilah ketundukan seorang anak buah, gampangannya gitulah ya, kepada pemimpinnya. Ketika Kanjeng Nabi bilang jangan dulu kamu di sini, ya nggak berangkat Abu Bakar. Itu sami'na wa ta'na. Karena apa? Karena
pemimpinnya juga sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi kalau saling sami'na wa ata'na, aku sami'na wa ata'na ke kamu, kamu sami'na wa ata'na ke dia sami'na wa ata'na ke hukum-hukum Allah. Enak. Tapi kalau saling sami'na asoina, ini mesti terjadi pengkhianatan. Gitu ya. Karena kanjeng Nabi itu al-amin. Maka apapun yang dikatakan oleh kanjeng Nabi sebagai anak buah, sebagai bawahan gitu ya, sebagai sahabat kalau istilahnya di sini, siap gitu. Nah, setelah itu dengar itu sahabat Abu Bakar senang, gembira ya bahwa kanjeng Nabi akan hijrah bersama sahabat Abu Bakar. Oke. Itu nukilannya. Sekarang aku ke apa namanya, ke sahabat Ali ya, sahabat Ali ya. Setelah itu kanjeng Nabi memberitahukan perihal rencana hijrahnya ke Yatsrib itu ya. Maka sahabat Ali diminta untuk tetap tinggal terlebih dahulu di Mekah. Subhanallah. Sahabat Ali ini jagoan banget. Aku sudah ceritakan kemarin. Suruh tarung pedang. Yang dihadapi itu jago pedangnya, pendekannya, Arab-Arab bajingan gitu. Karena yang nyuruh Rasulullah, yang nyuruh mertuanya berangkat. Sekali lagi ini diperintahkan lagi sama Rasulullah, kamu di sini menggantikan aku dan targetnya mampus. Targetnya mati, targetnya dibunuh. Apakah sahabat Ali menolak? No. Yes man, sami'na wa ata'na. Siap komandan. Kalau militer tuh begitu. Jadi sahabat Ali itu yang belakangan. Kanjeng Nabi dan Abu Bakar itu berangkat duluan. Ya. Ada peristiwa begini. Pertama, kanjeng Nabi itu nanti itu begini ya. Ada barang-barang, kan kanjeng Nabi itu kan al-amin ya, dipercaya. Jadi banyak barang-barang yang dititipkan kepada kanjeng Nabi. Nah ini supaya diselesaikan dulu oleh sahabat Ali ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah nanti kanjeng Nabi itu disuruh memakai mantel hadrami berwarna hijau pada malam hari dan berbaring di tempat tidur Rasulullah, di tempat tidur kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Untuk mengoceh bajingan-bajingan Arab yang sudah berencana untuk membunuh kanjeng Nabi. Jadi targetnya target mati dan sendiri lagi. Coba bagaimana gantengnya itu sahabat Ali. Kenapa bisa begitu? Kanjeng Nabi yang gembleng. Kehidupan sahabat Ali itu kan sejak ya kecil gitu ya sudah bersama kanjeng Nabi kan. Hasil gemblengan kanjeng Nabi. Berani. Enggak nggih tapi mboten kepanggih. Ya. Sekarang suruh lu gantiin gue jadi apa? Jadi gubernur? Enak. Lu gantiin gue jadi apa? Jadi wali kota? Enak. Lu gantiin gue jadi apa? Jadi kepala BUMN? Ya enak. Ini gantiin orang, gantiin karena ditarget mau mampus, mau dibunuh gitu loh. Coba. Dalam suasana yang tidak kondusif karena tidak berpihak, kekuatan Islam itu sangat lemah. Semua kafir-kafir Quraisy itu mendominasi kekuatan. Tapi sahabat Ali tidak gentar sedikit pun. Ya. Tidak gentar sedikit pun. Ya. Tuh, ya. Dan akhirnya ya, ketika terjadi katakanlah penyekapan, mereka tertipu. Tertipu. Karena begitu ditemui bukan kanjeng Nabi tapi sahabat Ali. Tertipu mereka. Ya. Kanjeng Nabi sama sahabat Abu Bakar sudah keluar. Sudah keluar. Ya. Sudah keluar. Nah, sekarang kita membicarakan sudah keluar ya. Yang kedua ya, ini tadi perjalanannya. Dua, ini perjalanannya.
perjalanannya, ya. Perjalanan. Ya. Perjalanan. Ini kan persiapan hijrah. Hijrah itu kan moving, bergerak, berjalan. Ini perjalanan. Ya. Perjalanan. Oke. Ya, ini yang ditulis oleh Muhammad Haikal ini ya. Inilah kisah yang sangat spektakuler ya. Sejarah Kanjeng Nabi Muhammad itu ya. Rasulullah keluar dari rumah ditemani oleh sahabat Abu Bakar melakukan perjalanan itu ya. Itu dia memutar ya. Dia memutar, tidak pakai jalur yang umum. Kenapa? Kalau pakai jalur yang umum ya podai orang Jawa bilang oleh ulo golek gepuk. Ya. Jadi jalurnya bukan jalur yang umum karena di sana juga dicegat. Makanya ketika dicegat, ketika rumahnya disekap, nggak ketemu, yang nunggu di tengah jalan juga nggak ketemu karena Kanjeng Nabi tidak menggunakan rute itu. Tuh, ya. Oke, kita coba ikuti detailnya ini ya. Begini disampaikannya ini pengantarnya begini. Rasulullah yang ditemani Abu Bakar melakukan perjalanan yang berbeda dengan biasanya karena memakai rute memutar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Maka perjalanan menjadi lebih jauh karena jarak yang ditempuh lebih panjang. Perjalanan jauh. Jauh. Ini kalau yang otaknya cerdas sudah tahu kemana aku akan membawa ini. Tapi kalau kamu goblok, kamu belum tahu juga. Makanya dengarkan. Perjalanan, dia memutar, arah yang ditempuh menjadi jauh. Perjalanannya kapan? Malam hari. Perjalanan malam hari itu apa? Isra. Ngerti kon saiki? Supaya lebih ngerti lagi, aku jelaskan berikutnya ya. Jadi mereka dalam perjalanan itu ya, mereka aku bacakan di sini ya. Itu nanti terus keluar, terus menemui sebuah gua Sur ya. Ada gua Sur. Di peristiwa inilah yang aku nggak akan membicarakan cerita yang ada di sekitarnya ini ya. Ada yang bilang itu nanti di dalam guanya itu terus begitu Kanjeng Nabi masuk ada sarang laba-laba membentuk sehingga dikejar. Oh ini nggak mungkin masuk sini ada sarang laba-laba. Aku nggak mau masuk ke situ ya. Ini kan sejarah. Ya, apa benar begitu? Tentunya kita perlu koreksi. Maka aku yang mengarah ke sini saja. Nanti kalau tidak benar, ya kamu sangka nggak benar. Ya. Di sini berapa? 3 hari. Di situ nggak dijelaskan 3 hari 3 malam atau 3 apa gitu ya. 3 hari gitu aja lah ya. Nanti kalian baca ya. Begini, pada hari ketiga bila mereka berdua sudah mengetahui ya bahwa orang sudah tenang kembali, artinya ngubur-ngubur Kanjeng Nabi nggak ketemu, suasana reda ya. Maka orang yang disewa datang membawa onta kedua orang itu serta ontanya sendiri bersama Asma putri Abu Bakar dan di sini Asma saja ya. Aisyah nggak ikut untuk membawakan makanan gitu ya. Jadi makanannya disuplai ya. Makanannya disuplai. Hari ketiga, berarti berapa hari di sini? 3 hari. Yang peristiwa ada kala jengking mau keluar dari lubang, mau ngentup gigit Kanjeng Nabi sama kaki jempolnya sahabat Abu Bakar ditutup lubangnya itu akhirnya yang disengat itu sahabat Abu Bakar ya. Kalau dai sejuta umat, semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya. Ya itu ini lagi ya. Apakah itu legend atau gimana? Beliau itu menggambarkan Kanjeng Nabi Muhammad itu karena lelahnya tertidur di pangkuan
di pahanya sahabat Abu Bakar, ya. Sementara ada kalojengking mau keluar dari lubang, lubangnya ditutup pakai jempol kakinya sahabat Abu Bakar, akhirnya dia yang dientub dan sakitnya setengah mati, ya. Itu pun kan sahabat Abu Bakar nggak mau bergerak. Kalau penggambarannya ilustrasi dari dai sejuta umat itu, beliau tidak bergerak, tetap saja menahan sakit karena tidak mau kekasihnya Rasulullah ini terganggu tidurnya. Akhirnya Rasulullah terbangun karena apa? Menetes. Saking sakitnya sahabat Abu Bakar meneteskan air mata, tidak tertahan, dan itu mengenai pipi Rasulullah sehingga Rasulullah terjaga. Dan akhirnya Rasulullah terjaga, ditanyain dan disembuhkan oleh Rasulullah, diobati oleh Rasulullah. Itu cerita lain ya, legend. Mau benar atau enggak walau alam ya. Dan itu tidak termasuk yang terlalu penting untuk kita bicarakan. Tapi di Gua Sur ini 3 hari ya. Baru datanglah nanti putrinya Asma di sini ya, untuk membawa bekal bersama seorang guiding ya. 3 hari udah terasa aman guiding ya. Begini, mereka bersembunyi dalam gua itu begitu ketat karena mereka mengetahui pihak Quraisy sangatlah gigih dan hati-hati sekali membuntuti. Maka dalam perjalanan ke Yatsrib itu mereka mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh orang, mengambil jalan lain. Nah, ini ada Abdullah bin Uraik dari Banu Du'il ya. Ini agak sulit namanya ya. Sudahlah, nggak usah aku tulis. Abdullah bin Uraik dari Banu Du'il sebagai petunjuk jalan, guiding mereka ya, guide Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar, membawa mereka hati-hati sekali ke arah selatan di bawah Mekah. Jadi dia lewat selatannya Mekah ke arah selatan, kemudian menuju Timamah dekat pantai Laut Merah ya. Oleh karena mereka melalui jalan yang tidak biasa ditempuh orang ya, dibawanya mereka ke sebelah utara di seberang pantai itu dengan agak menjauh, mengambil jalan yang paling sedikit dilalui orang. Jadi memilih jalan yang dikira ini jalan yang tidak populer, yang sedikit dilalui orang. Itulah aku bilang tadi, perjalanan malam Isra itu jangan diartikan berjalannya di malam hari, bukan. Bisa begitu, tapi bisa juga diartikan perjalanan rahasia. Ya kalau nggak rahasia ya mampus di Uber bajingan-bajingan Arab itu, ngerti? Kenapa harus perjalanannya dirahasiakan? Kenapa harus Isra, jalan malam? Makanya aku ingatkan tadi di awal-awal kajian kita, jangan jadi orang yang mengalami penyakit derita terjemahan. Ya. Oke. Jadi membawa petunjuk ya, guidingnya itu ada untuk mencapai, dan itu berputar jauh. Jadi yang namanya berputar itu jauh ya. Nanti aku tunjukkan petanya ya. Sekarang Masjid Kuba ya. Jadi 3 ini aku harus sampaikan dulu ya. Ini di Gua Sur ini ya, sudah ya. Ini 3 Masjid Kuba. Karena dia ada di daerah Kuba. Ini sekitar 5 km sebelum masuk Yatsrib. Ini enggak begitu jauh. Dan aku tanya, memang sekarang ini masuk wilayah Madinah Al-Munawwarah. Ya, nanti ada Masjid Kuba, ada lagi Masjid Nabawi, tapi yang kita bidik Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba adalah masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi itu sekitar 5 km sebelum masuk Yatsrib. Rasulullah bersama Abu Bakar membangun masjid di daerah Kuba yang sekarang dinamakan dengan Masjid Kuba. Mulai kan? Apakah Masjidil Aqsa itu mesti Masjidil Aqsa yang di Palestina sana yang dimaksud? Apakah Usna yang dimaksud itu Usna yang mana? Usna Gang 1 apa Usna Gang 2? Istrinya Gus Mesti itu Usna yang Gang 1 bukan Usna Gang 2.
Ya. Ini kalau kalian adrenalin kecerdasan otakmu kamu bangkitkan, kamu sudah mulai, oh Gus Bet itu kerangka berpikirnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melawan mainstream kan? Resiko. Melawan mainstream ada resikonya, tidak populer, dan aku nggak ngurus, nggak masalah. Yang penting aku sudah menyampaikan kerangka berpikirku, dan itu bisa aku pertanggungjawabkan secara akademik. Makanya aku bilang tolong bantu share ya. Bukan aku mau terkenal, enggak. Supaya apa yang ada dalam kerangka berpikirku itu diwarisi oleh teman-teman. Apakah harus diterima? Enggak, tapi setidaknya tahu ada ini ada pemahaman lain loh. Ada kerangka berpikir lain loh. Gitu loh. Jadi ada apa ya? Second opini loh. Gitu loh. Karena kalau kamu tetap mempertahankan Masjidil Aqsa itu yang ada di Palestina sana, apakah kamu bisa membuat argumentasi yang itu secara ilmiah akademik bisa dipertanggungjawabkan? Sehingga tidak terjadi anakronisme. Itu masalahnya. Kenapa semua sekarang itu selalu menjadi pemikiran mainstream seperti itu? Kalau ngomong Masjidil Aqsa terus otaknya menuju Palestina sana. Itulah masalahnya. Kenapa bisa begitu? Apakah itu didukung oleh Al-Quran? Makanya kembalikan ke Al-Quran. Tadi kan aku ngomong, sebetulnya Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17 ayat pertama itu bercerita tentang apa? Dia itu bercerita tentang hijrah. Kilo kon, saya kita neru di sing apa? Tentang hijrah Kanjeng Nabi ini loh. Kamu biar pintar. Makanya sebarkan. Semoga itu menjadi amal solehmu. Bukan untuk aku, tapi untuk kerangka berpikirku itu semoga ada yang mewarisi. Sehingga nanti kalau aku mampus, aku mati, itu tetap terabadikan. Itu loh. Ya. Tetap terabadikan. Oke, Masjid Kuba. Sebentar lagi itu masuk asar. Masjid Kuba ya. Seperti aku bilang tadi, aku belum menukil ayat-ayatnya ya. Ini masih ceritanya dulu ya. Masjid Kuba adalah masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa kilometer masuk Madinah? Riwayat mengatakan itu sekitar 5 kilometeran ya. Rasulullah bersama Abu Bakar membangun masjid di daerah Kuba yang sekarang dinamain Masjid Kuba. Masjid ini didirikan tahun 1 Hijriah karena kan itu menjadi atas kebijakan yang diusulkan oleh lagi-lagi sahabat Umar ya. Menjadi kita punya tahun sendiri, tahun Hijriah ya. Sekitar 622 Masehi 1 Hijriah ya. Ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ingat, Rasulullah diperintahkan Allah untuk berhijrah. Dari hijrahnya Rasulullah itu menunggu perintah. Ya. Dalam upaya hijrah, lokasi pertama yang disinggahi Rasulullah adalah Gua Tsur. Itu sudah kita bahas itu ya. Gua Tsurnya sudah kita bahas ya. Oke, jadi ketika di Kuba itu sambil menunggu sahabat Ali. Nanti sahabat Ali nyusul itu. Ya. Maka didirikanlah Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba. Ini kalau di transfer ke mil itu 2 mil ya, tapi kalau ke kilometer itu sekitar ya nggak jauh lah ya, 5 kilometer itu sebetulnya ya nggak jauh ya dari Kubah ke Yatsrib ya. Jadi di sana sambil menunggu sahabat Ali nanti nyusul ya. Di sini ini ada yang berpendapat begini. Dalam riwayat lain disebutkan Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid yang paling disucikan oleh Allah setelah Masjidil Haram, maksudnya Mekah, Masjid Nabawi, maksudnya Madinah, dan Masjidil Aqsa, maksudnya Palestina. Ya dia nyusun gitu ya silahkan aja, kalau aku enggak. Kalau aku menyusunnya Masjidil Haram, ya Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Aqsa-nya itu adalah Masjid Kuba. Ngerti kamu? Ya, Isra perjalanan malam
Perjalanan rahasia. Kenapa rahasia? Aku sudah jelaskan. Berjalan di malam hari. Kan ada yang 3 hari. Ini sampai ke sana itu dalam tempuh beberapa hari, muter jauh. Maka Masjidil Aqsa, masjid yang jauh, yang Masjid Kuba ini jauh. Itu loh. Kok kamu bisa lari ke Palestina sana? Ya. Ini loh. Ini ya. Ini Mekah, itu seharusnya nampak lihat sini. Bapak harus jelaskan gini. Seharusnya kan ini Mekah, ini Madinah. Harusnya kan begini. Tapi kalau begini ya sama saja oleh ulo golek gepuk. Kalau kesini mesti kan sudah dihadang sama bajingan-bajingan Arab sini. Ya, maka setelah keluar dari Mekah pada malam hari dan posisi Kanjeng Nabi tidur digantikan oleh sahabat Ali, masuklah ke gua Sur 3 hari. Setelah 3 hari guide-nya datang bersama putri tercintanya Asma ya, Aisyah mungkin nggak hadir di situ ya, membawa bekal. Setelah itu baru berjalan menuju ini dengan guide-nya. Dan ini kan berhari-hari nih, panas. Bayangkan coba betapa panasnya matahari terik padang pasir hanya karena apa? Kecintaan kepada Allah untuk mendekatkan dinullah. Perjuangannya sampai begitu beratnya dilalui sama Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, beserta guide-nya itu nanti sahabat Ali nyusul. Baru di apa namanya? Di Kuba itu bikin masjid. Maka disebut Masjid Kuba. Nah, ini jauh ini. Dia menempuh jauh sini rutenya. Sini. Ya. Ini rutenya. Lah kalau ke sini ini rute yang umum dipakai. Ya sudah dicegat di sini ya amblas. Gitu loh. Ya. Jadi udah berapa lama deh? Sudah 52. Clear ya? Sudah aku jelaskan. Nanti kita bahas ayat-ayatnya di seri yang keempat. Jadi persiapan hijrah sudah, perjalanannya yang mampir di Bukit Sur sudah, terus bikin masjid di Kuba, Masjid Kuba sudah, ya. Jadi sebetulnya Quran surat 17 ya. Di sini ya. Nampak ini deh. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat pertama. Ya. Sorry. Itu menceritakan apa sih? Kamu pernah berpikir? Aku tanya tadi, kamu nggak pernah berpikir nggak? Sebetulnya yang diceritakan oleh Quran surat Al-Isra surat 17 itu apa sih? Yang diceritakan itu ini. Ini loh. 1. Persiapan hijrah. 2. Perjalanan. 3. Bangun Masjid Aqaba ini. Inilah yang dibicarakan oleh Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 1 ini. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh ini karena berputar jalannya. Perjalanannya malam, iya bisa malam pada malam hari, bisa malam perjalanan yang dirahasiakan. Kalau nggak dirahasiakan, dihabisi sama bajingan-bajingan Arab. Itu yang diceritakan oleh Al-Isra ini. Itu loh. Makanya aku punya teman kan aku ingatkan, Pak, dokter kan, tanya dulu, apakah Mi'raj yang kita pahami sekarang ini tuh sudah benar seperti itu? Daripada sampean capek ngitung-ngitung. Jadi ini semua terjadi secara naturali. Tidak perlu pendekatan fisika kuantum, tidak perlu terjadi kecepatan cahaya berapa, apalagi kemarin ada yang nulis itu goblok gitu. Yang terjadi transformasi. Ngapain? Orang ini biasa. Tidak di luar kebiasaan yang exciting, terus bagaimana bisa ditempuh dalam 12 jam. Ini biasa. Artinya apa?
Tidak perlu pendekatan fisika kuantum kayak apa, kayak transformasi, kayak manusia berubah dari bentuk yang, apalagi ada yang berkomentar yang dijalankan rohaninya. Jalan rohani itu gimana? Aku belum tahu itu. Kok aneh-aneh aja ada perjalanan rohani. Ya, nanti aku kasih tahu kan bahwa Isra itu sebetulnya apa di balik Isra itu. Kanjeng Nabi Yakob itu Isra. Maka dia disebut Israel. Kanjeng Nabi Musa Isra. Kanjeng Nabi Lut Isra. Kanjeng Nabi Muhammad Isra. Terus ada apa sebetulnya di balik Isra itu? Dan Isra itu terbentuk karena situasi dan kondisi seperti apa? Supaya kalian cerdas semua sampai ketemu di seri yang keempat. Ya, tolong bagikan ini supaya yang jelebo-jelebo itu tahu semua. Masalah dia mau terima atau enggak itu urusan 2001. Tapi setidaknya sampaikan kepada mereka. Tugasmu hanya menyampaikan. Bukan membuat mereka mengikuti ini, enggak. Kamu pun enggak harus mengikuti ini. Kamu setuju ambil, enggak setuju buang, habis perkara. Tapi setidaknya kamu tahu, oh ada second opini ya, gitu loh. Oke ya, karena ini sudah adzan masuk asar, aku akan segera sholat asar berjamaah dan aku sampaikan kepada kalian semua. Kalau kalian sholat berjamaah, sholat lima waktu, berarti kalian menjalankan dua perintah, perintah sholatnya dan perintah jamaahnya saja. Tapi kalau kamu sholat di rumah, maka sholatmu itu kamu jalankan, tapi perintah jamaahnya enggak. Nah, kamu pilih mana? Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu besok seri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.